Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita bisa duduk di tempat ini bersama. Maka tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk dipuji melainkan hanya Allah semata Rabbul Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Beliau yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan demi menyelamatkan umat manusia dari jalan kegelapan, dari jurang kenistaan menuju cahaya Islam, menuju cahaya la ilaha illallah. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kapolres Purworejo dan Bapak Komandan Brimob. Brimob apa saya lupa di situ. Brimob Subden 4. Subden 4 itu apa artinya, Pak? Oke, siap. Dan yang saya hormati semua tamu dan undangan yang hadir di sini, saya benar-benar tersanjung sekali bisa bertemu dengan mungkin tonggak keamanan negeri kita ini. Tidak ada kebahagiaan tanpa keamanan. Tidak ada kenikmatan tanpa adanya keamanan di diri kita. Bisa dibayangkan tatkala negara kacau, tatkala Jakarta tahun 98, 14 Mei, ketika itu saya berada di Jakarta. Subhanallah. Saya ditelepon sama orang tua dari Jember, Syafiq jangan keluar rumah, kata dia. Karena apa artinya uang yang kau miliki? Apa arti rumah yang kau bangun, kendaraan yang kau beli? Apabila kondisi negeri kacau. Dan bisa dibayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Irak, di Suriah, yang mereka benar-benar keluar rumah takut. Setiap hari yang didengar adalah suara letupan-letupan, tembak, bom, yang seorang tidak tahu apa yang akan dia makan pada waktu. Mungkin uang dia banyak, tapi di mana dia hendak berbelanja. Maka nikmat keamanan adalah nikmat yang benar-benar harus disyukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Andai kata orang-orang itu beriman dan bertakwa, pasti kami buka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi karena mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, maka Allah beri azab. Fa'adzaqahum libasul ju' wal khauf. Allah timpakan kepada mereka rasa takut dan rasa lapar. Takut. Dan alhamdulillah, dengan adanya polisi, Polri dan tentara, negeri kita menjadi negeri yang aman. Dan harapan kita negeri kita ke depan pun menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang aman, sentosa, dan diampuni dosa-dosa orang yang di dalamnya. Para jemaah, tadi Bu Kapolres sudah menyebutkan definisi radikalisme. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia,
Disebutkan bahwa radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang sebentar lagi kita akan ada pemilu. Ada oknum-oknum yang radikal ada. Yang mereka ingin mendapatkan kekuasaan dengan kekuatan. Dengan memberikan ancaman kepada rakyat yang gak milih. Ini gak diaspal jalannya. Kadang-kadang seperti itu. Itu radikal. Menebar teror di masyarakat. Membuat masyarakat takut. Jadi aliran radikal awalnya istilah radikal ini adalah untuk aliran politik. Kemudian disebut paham atau aliran yang disebutkan menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dia ingin perubahan dengan cara kekerasan. Kita tidak berbicara tindakannya. Kalau tindakan itu sudah terorisme nanti jadinya. Kita berbicara pemikiran. Ada orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Kemudian disebutkan yang ketiga bahwasanya radikal adalah sikap ekstrim di aliran politik. Semua tidak ada hubungannya sama agama. Karena kalau kita lihat agama ini, khususnya agama Islam, diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kasih sayang buat alam semesta ini. Kemudian yang kita bicarakan tentunya bukan radikal dalam politik. Karena saya tidak punya kemampuan untuk bicara tentang itu. Saya belajar agama, saya belajar Islam. Dari sejak lulus SD, kemudian SMP, SMA, melanjutkan sekolah ke Madinah, 15 tahun di sana. Yang saya tahu tentunya tentang Islam. Radikalisme dalam agama yang akan kita bicarakan. Kemudian radikalisme dalam agama tidak ada kaitannya dengan Islam. Dan saya tidak setuju ketika Islam dikaitkan dengan radikalisme. Tapi ada orang Islam yang radikal. Iya. Oknum nih, kita bicara oknum. Bukan hanya Islam. Di agama-agama lain pun, agama Yahudi, agama Nasrani, ada di antara mereka tuh oknum-oknum yang radikal. Contoh yang terjadi di Afrika Tengah. Bapak-bapak mengikuti bagaimana orang-orang Nasoro di sana itu membantai umat Islam yang ada di Afrika Tengah, diusir dari kampungnya. Kalau mau tetap di kampung ini, harus tetap agamanya Nasoro, harus keluar dari Islam. Akhirnya terjadi pembantaian besar-besaran. Kepala-kepala dikumpulkan di truk. Itu oknum-oknum dari orang-orang Nasoro yang radikal. Kemudian Yahudi. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Yang ratusan tahun, 1.300 tahun lebih, Islam tuh ada di Palestina. Dan mereka hidup aman. Berdampingan orang Yahudi, orang Muslim, orang Kristen berdampingan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika menerima kunci Masjidil Aqsa, itu pendeta-pendeta Masjidil Aqsa mengatakan kita tidak akan serahkan kunci ini kecuali kepada Umar bin Khattab, kepada presidennya umat Islam. Datang Umar, diterima kunci ini. Gereja-gereja Kristen sejak zamannya Umar bin Khattab sampai hari ini tetap ada. Nggak ada orang Islam menghancurkan gereja, nggak ada. Ini kalau kita bicara tentang masa jihad dulu ya. Nggak. Mereka benar-benar menghormati. Tapi sekarang kita lihat. Ketika tahun 500-an. Ketika terjadi perang salib. Ya, ketika mereka masuk ke Palestina. Bisa dibayangkan bahwa kita bicara tentang oknum yang radikal dari orang-orang Nasoro. Dibayangkan di Masjidil Aqsa itu. Darah itu setengah betis. Kalau ditembak nggak keluar darahnya. Tapi disembelih orang-orang itu. Satu hari 70.000 umat Islam disembelih di Masjidil Aqsa. Ketika mereka kembali menguasai Masjidil Aqsa. Umar bin Khattab menguasai Masjidil Aqsa. Diambil kuncinya. Dikasihkan nih kuncinya. Diterima. Nggak ada pembunuhan.
Tapi ada dari orang-orang Nasoro yang memiliki pemikiran radikal. Oknum kita bicara. Kita tidak bicara tentang agama. Buddha. Kita kalau bicara Buddha yang katanya mereka adalah agama yang tidak mau. Buddha apa Hindu nggak mau makan barang hidup. Buddha ya. Seperti itu. Mereka yang sangat pengasih kepada binatang. Tapi ternyata ada di antara mereka oknum-oknum yang radikal. Yang memiliki pemikiran keras. Saudara-saudara kita umat Islam di Rohingya umpamanya. Dibantai sama mereka. Gak boleh tinggal di situ. Berarti kita tidak bicara agama. Kita bicara orang-orangnya yang memiliki pemikiran radikal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hadirin. Sebagian umat Islam ketika ada ustadz bicara radikalisme. Tentang kaum muslimin yang memiliki pemikiran radikal dikatakan, oh ini antek-anteknya Amerika. Ini ustadz, ini pesanannya. Ya, Uncle Sam sana. Supaya tidak jamaah. Kita bicara tentang radikalisme dalam agama ini. Karena saya sebagai seorang muslim. Nggak ada pesanan dari siapapun. Karena saya cinta dengan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Korban. Gara-gara pemikiran radikal ini. Yang kemudian muncul dalam praktek terorisme. Yang ngebom sana, ngebom sini. Silahkan dibaca. Korbannya itu lebih banyak dari umat Islam daripada non-muslim. Baca sejarah. Di Irak, di Afghanistan, di Pakistan, di Indonesia pun kita bicarakan. Di Saudi sendiri. Itu korbannya lebih banyak dari umat Islam daripada non-muslim. Berarti kita sebagai umat Islam harus bicara nih. Bahaya ini bukan cuma buat orang-orang non-muslim. Bukan cuma untuk keamanan negara. Bukan kita yang orang Islam. Yang anak-anak dibunuh. Dengan bom bunuh diri yang tidak tahu siapa yang mereka bunuh. Subhanallah. Maka kita dituntut untuk bicara sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua. Radikalisme mencoreng nama Islam. Yang disalahkan itu Islamnya, bukan orangnya. Antum bisa bayangin ya para jamaah. Saya sebenarnya kurang pas juga. Ketika pelaku-pelaku teroris ya. Model Amrozi atau siapa. Ketika mereka ditangkap, diadili, itu dengan kopiahnya, dengan jenggotnya. Akhirnya orang berpikir, oh lek jenggoten niki teroris. Rotokondi, Amrozi, jenggoten. Subhanallah. Kenapa Ahmad Dhani jenggoten nggak pernah disebut teroris? Kenapa? Gak pakai kopiah. Oh, jadi kalau pakai kopiah bahaya ini. Pakai kopiah jenggot. Kadang-kadang seperti itu. Jadi yang dicoreng ini Islam sendiri. Sehingga orang Islam kalau sudah sering ke masjid, hati-hati. Coba dicurigain. Karena dia suka ke masjid loh. Masjid ini tujuannya dibangun buat apa? Ya buat sembahyang. Saya ingat tahun 2001 ya, setelah kejadian WTC itu. Saya mau berangkat umroh dari Madinah menuju ke Mekah. Pada waktu itu pas minggu tenang ujian di kampus, saya mau berangkat umroh. Saya didatengin sama Intel. Naik ke bus. Ente mau kemana? Ana mau umroh kata dia. Oh iya, turun dia. Setelah itu naik lagi. Ente turun kata dia. Loh ada apa saya? Saya turun. Ada apa ente mau umroh? Loh ada apa mau umroh kata dia? Mau ibadah, mau umroh kata dia. Oh ini kan lagi ujian, enggak lagi minggu tenang. Anak berangkat umroh mumpung masih sepi, anak mau berangkat umroh kata dia. Ditanya pertanyaan yang macam-macam. Karena saya baru sadar, satu bus itu anak muda yang pakai jenggot cuma saya. Yang lainnya tua-tua pakai jenggot nggak apa-apa. Kalau sudah tua pakai jenggot ya wajar lah. Wis mampu kuburan. Seperti itu. Jadi kalau muda pakai jenggot hati-hati ini seperti itu. Itu terjadi, saya sendiri merasakan. Setelah kejadian WTC saya pernah ngengkol sepeda. Habis subuh itu naik sepeda. Tahu-tahu ada anak muda dengan mobil lewat depan saya, motong jalan memanggil saya. Irhabi kata dia.
teroris. Subhanallah, kok sampai seperti ini mereka? Berarti yang jadi korban itu gara-gara kelakuan oknum semua umat Islam. Akhirnya orang Islam mau pakai jenggot takut. Nanti anak dikira teroris pakai jenggot, kata dia. Nggak berani pakai jenggot. Kalau anak muda pakai jenggot ke kafe, biasa. Tapi anak muda pakai jenggot ke masjid, perlu dicurigai. Itu yang ada di masyarakat loh Pak. Saya awal pakai jenggot SMA kelas 3, saya pakai jenggot dipanggil sama orang tua, didudukkan, disidang. Ada apa kau pakai jenggot? Ada ngomong ini sunnah Nabi pakai jenggot. Ada ngomong Nabi pakai jenggot. Dan Nabi nyuruh kita pakai jenggot kata dia. Nanti nggak ikut aliran macam-macam. Ada ngomong enggak lah bah kata dia. Terus sampai diancam mau dipotong jenggotnya kalau tidur. Allahu Akbar ya. Sampai seperti itu gara-gara masalah ini. Berarti yang jadi korban siapa? Seluruh umat Islam. Maka kita perlu mengangkat tema tentang radikalisme. Bahwa agama Islam sebenarnya bebas dari radikalisme. Oknum-oknumnya ada, ya. Dan itu yang kita bicarakan sebentar lagi. Tentang apa penyebab munculnya sebagian orang Islam yang punya pemikiran radikal. Dan bagaimana solusi dari yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebab-sebab munculnya aliran radikal ini yang sebab intern. Dan sebab apa lawannya intern itu? Eksternal. Ekstern. Internal sama eksternal. Yang sebabnya dari luar. Yang sebabnya dari dalam. Ketika kita tahu sebabnya kita bisa ngobatin. Ada seorang ustadz ngasih tahu. Ketika itu kita ngundang Kapolres Jember. Di kampus kita. Dia ngasih tahu. Pak Kapolres sebenarnya untuk menghadapi teroris ini. Bukan ditembak saja mereka itu. Tapi pemikiran. Jadi pemikiran ini ngobatinnya gimana? Ya itu. Bagaimana ngobatin orang yang pemikirannya sudah salah. Kalau penyebab dari luar munculnya teroris ini, penjajahan. Kita Indonesia dijajah berapa tahun? 350 tahun sama Belanda. Dan Belanda bawa 3 ke Indonesia. God, glory, dan gospel. Mereka bawa ke sini waktu itu. 350 tahun. Ketika orang Indonesia mau menentang, dikatakan apa? Radikal. Loh kok iso? Ini negaraku. Ini negaraku. Jadi penjajah itu yang menyebabkan muncul di negeri kita. Kalau mau dikatakan pihak Belanda akan menyebut kita adalah orang-orang radikal terhadap pemerintahan Belanda pada waktu itu. Karena berusaha membunuh apa? Membunuh tentara Belanda, gerilya, Panglima Sudirman. Itu buat mereka radikal. Panglima Sudirman dan tentara kaum muslimin dari Indonesia radikal buat mereka. Itu penyebab munculnya. Jadi kita ini sebenarnya orang-orang Indonesia ini orangnya Masya Allah cinta damai. Kita ini orang-orang yang suka dengan kedamaian itu. Tapi gara-gara ada penjajahan muncul kita ingin memunculkan harga diri kita. Nggak bisa harga diri kita diinjak-injak. Itu salah satu penyebabnya. Ini dari luar. Kemudian yang kedua, penindasan terhadap umat Islam. Kita bicara tentang Islam udah sekarang, nggak bicara tentang yang lain. Penindasan terhadap umat Islam di berbagai penjuru dunia. Bagaimana umat Islam di Afrika Tengah tadi kita bicarakan. Umat Islam umpamanya yang ada di Palestina, umat Islam yang ada di Bosnia, bagaimana dibantai habis. Perempuan-perempuan itu dikeluarkan anaknya dari perutnya. Bosnia. Itu menyebabkan umat Islam ini, loh kok kayak gitu? Ini kok pada diam PBB umpamanya. Katanya mereka polisinya dunia, menebarkan kedamaian dan keamanan. Tapi kenapa ketika umat Islam yang dibantai, kok pada diam? Muncul tuh umat Islam. Sekedar panggilan, dulur, saudaraku di sana dibantai. Mana mereka yang senantiasa melakukan hak-hak asasi manusia. Ketika giliran umat Islam yang dibantai, diam semuanya. Itu termasuk pemicu munculnya orang yang aliran radikal akhirnya umat Islam. Ingin belain saudaranya. Yang ketiga, kezaliman yang dilakukan oleh
sebagian penguasa kepada kaum muslimin. Ada di beberapa negeri yang umat Islam itu mendapat tekanan begitu dahsyat. Di sini alhamdulillah di Indonesia ini termasuk surga. Mau bikin pengajian, mau bikin apa, bebas. Nggak harus izin, mau bikin pengajian di musola, di masjid, tafadhol, nikmat. Tadi di beberapa negeri Islam. Saya punya teman-teman yang dari Suriah. Dulu sebelum sekarang terjadi, ketika pemerintahannya Asad, bapaknya Bashar ya. Kata teman-teman dari Madinah, kita nggak bisa bikin pengajian sama sekali. Mau bikin pengajian, mau baik tafsir Al-Quran, ditangkap. Masukkan penjara. Karena Suriah menerapkan emergensi, jadi darurat, pokoknya kondisi darurat. Yang orang ditangkap tanpa pengadilan, tanpa dihukum. Saya punya teman, dia ngomong, bapak anak nggak pernah pulang dari rumah lagi sampai sekarang. Gara-gara ngajar ngaji. Karena pemerintahnya seperti ini memicu rakyatnya akhirnya, ya apa ini ketika pemerintahnya seperti ini? Menyebabkan sebagian orang itu berpikir untuk mengadakan perubahan. Tapi tadi radikal akhirnya. Karena dia sakit hati, akhirnya mereka akan berontak kepada pemerintah tersebut. Itu penyebab eksternal. Kalau bicara tentang sebab yang internal sendiri, kebodohan yang terjadi di umat Islam. Kebanyakan di antara kita ini orang Islam Indonesia yang kena pengaruh pemikiran-pemikiran ISIS, yang berangkat kemudian ke Suriah, atau mereka ngebom sana ngebom sini, rata-rata memiliki ilmu yang sangat sempit sekali tentang Islam itu. Kita harus akui, kebanyakan di antara kita Islam dari lahir, tapi tidak tahu apa itu Islam. Bapaknya sembahyang, anaknya melu sembahyang. Bapaknya nyolong, anaknya melu nyolong. Bapaknya ngerokok, anaknya melu ngerokok. Pokoknya Islam keturunan. Maka muncul generasi-generasi yang memang benar-benar nggak ngerti apa-apa tentang Islam, nggak pernah diajarin, kosong dia itu. Tatkala ada perekrutan dari pihak-pihak, ya teroris umpamanya, kelompok Al-Qaeda atau ISIS, ketika dikumpulin tuh namanya anak muda kosong, seperti gelas yang kosong. Diisi, oh ini Islam yang benar, langsung dia pasang rompi bom. Karena baru dikasih tahu ilmunya. Berarti ada kesalahan di siapa? Di kita. Yang tidak mengajarkan Islam yang benar kepada rakyat Indonesia. Apa sih Islam yang dibawa dari dulu oleh saudagar-saudagar Arab ke sini itu? Gimana Islam yang sebenarnya? Banyak orang Islam yang sampai tua hafalan Qur'annya cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Enggak pernah ingin naik. Tambahlah satu surat tiap tahun, coba tiap tahun kita tambah satu surat. Polisi ini tiap tahun hafalan Qur'annya tambah satu surat. Berarti kalau umurnya 60 tahun 60 surat. Ini sampai tua hafalannya telung surat. Kebodohan. Itu faktor kebodohan kita harus sadarin. Masjid-masjid sepi. Dari dulu sepi, sekarang aja mulai ramai masjid-masjid itu. Kemudian yang kelima, penyebab munculnya aliran radikal ini, sikap hulu dalam beragama. Berlebih-lebihan dalam beragama. Yang enggak wajib diwajibkan. Kemudian, ya pokoknya dia melakukan tindakan-tindakan yang dalam Islam sebenarnya enggak seperti itu. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika muncul pemikiran yang ekstrim seperti ini, langsung Nabi perbaikin. Ini bahaya orang seperti ini. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu kasih tahu sama Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, gimana kalau kau nanti dapat pemimpin-pemimpin yang zalim? Bagaimana kalau kau mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tidak memberikan hak kalian dan mengambil hak kalian? Kata Abu Dzar, aku angkat pedang.
untuk meluruskan pemimpin itu. Kata Rasulullah SAW, lah, bukan seperti itu sikap yang benar. Terus gimana wahai Rasulullah SAW? Qala isma' wa ati. Dengarkan dan taati. Selama dia mendirikan sholat, selama dia muslim, dengarkan dan taati. Itu perintah. Ada sikap orang ekstrim, gak kuat melihat kemungkaran. Dia ingin perbaiki. Tapi ternyata ada aturannya dalam Islam. Ada sebagian sahabat datang ke rumah Rasul SAW. Dia tanya kepada istri Nabi, gimana sih ibadahnya Nabi SAW? Kata Aisyah cerita, Nabi itu ya sholat malam, beliau tidur, puasa sunnah, kemudian gak puasa. Oh gitu ya. Ya Nabi kan sudah diampuni dosanya. Akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan, amma ana fa'akumul lail wala anam. Aku akan sholat malam terus, gak akan tidur. Yang satu ngomong, amma ana fa'asumud dahra fal uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, kalau gitu aku gak akan kawin. Gak akan nikah, aku akan ibadah saja. Ketika muncul pemikiran seperti ini, Rasul SAW langsung naik ke mimbar. Ini pemikiran ini bahaya. Beliau mengatakan di atas mimbar sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa nih ada orang yang ngomong seperti ini, seperti itu. Tadi ucapan yang tiga itu. Lalu Nabi mengatakan, amma ana fa'atqakum lillahi wa akhsyakum lillah. Aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku bangun malam dan aku tidur. Aku puasa sunnah dan aku berbuka. Dan aku menikah dengan para wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Muncul seperti itu, Rasul langsung memperbaiki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, orang kafir ini masuk ke negeri Islam, kalau sekarang mungkin dengan visa dari negeri itu, barang siapa membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, lam yaruh raihatil jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Diperbaiki nama Nabi karena takut muncul seperti ini. Orang-orang yang ekstrim pemikirannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Allah berfirman, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalian jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Itu sudah ada muncul di orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum datangnya Islam. Diluruskan sama Allah SWT. Karena berlebih-lebihan semua tidak baik. Yang keenam. Yang menjadi pemicu munculnya radikalisme adalah jauh dari bimbingan ulama. Ulamanya diem. Ulamanya cuma sibuk umpamanya di masjidnya. Tidak mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Maka Polri harus menggandeng para ulama. Karena dia yang bisa jelasin. Kalau Polri yang jelaskan kepada masyarakat nggak boleh radikal, masyarakat mungkin akan benci. Oh, iki pancene koyo ngene negara nih katanya. Ini pesanan nih. Tapi ulamanya jauh orang-orang dari bimbingan ulama yang belajar agama dengan benar. Yang kadang-kala kita muncul sekarang orang-orang baru belajar langsung jadi ustaz. Akhirnya ngomongnya ngawur. Dia tidak tahu dengan Islam yang sebenarnya. Dapat satu dalil. Subhanallah jamaah. Seminggu yang lalu datang ke rumah saya. Seorang mau debat. Dia cerita. Islam tuh harus ada khalifah. Iya ngomong. Terus gimana? Nanti kalau gak punya khalifah mati kafir. Dia tuh ngomong gitu. Terus anak tanya, ente punya khalifah? Punya saya khalifah. Siapa khalifah? Khalifah dia namanya Abdul Qadir bin Hasan Baraja. Kata dia. Kata anak kepada dia, itu khalifah inti. Apa yang dimiliki oleh khalifahmu? Punya pesantren. Loh, jadi khalifah punya pesantren. Dia punya pemikiran seperti itu. Ayo tanya, kamu belajar sama siapa? Ya enggak sama siapa-siapa. Jauh dari bimbingan ulama. Maka saya katakan kepada dia, sudahlah.
Kok nggak usah debat, nggak usah dialog, belajar. Berangkat ke ulama, ngaji, tanya, apa tuh isi Al-Quran, apa tuh isi sunnah. Ketahui apa Islam yang sebenarnya. Bukan punya satu hadis, kemudian dia mempraktekannya dengan salah. Kejadian nih. Orang-orang yang jauh dari bimbingan ulama, ada Afghanistan. Di Saudi, pulang dari Afghanistan, yang termasuk yang selamat pulang dari Yambuk dia. Biasanya orang yang pulang dari sana keinginannya untuk perang itu masih membara. Seperti tentara kalau baru pulang dari medan perang itu nggak bisa diganggu sedikit dia. Karena masih panas jiwanya dia. Dia pulang, sudah mulai bekerja di Aramco dia. Kerja di Aramco. Suatu hari dia ngumpulin anak dan istrinya, sarapan bareng. Kemudian si bapak ini ngomong, "Bapak minta maaf ya, mungkin bapak gak ketemu kalian lagi," kata dia. "Mau kemana pak?" "Enggak lah." Selesai dikasih makan, kemudian dia berangkat ke tempat kerjanya, ke Aramco. Dia gak masuk ke perusahaan, dia nunggu di depan pintu. Bawa Kalashnikov. Bosnya datang, langsung disuruh keluar. Keluar kau. Diikat di mobilnya, dibawa keliling kota. Sama polisi disuruh nyerah, nggak mau nyerah. Ini baku hantam. Tadi dapat satu hadis tentang qatilul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Langsung nemu orang kafir, nih bunuh. Pemahaman dari mana? Islam nggak mengajarkan seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, tetangganya Yahudi. Tetangganya Yahudi sakit, didatengin sama Nabi. Didoakan supaya sembuh sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Rasul SAW. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ketika budaknya disuruh motong kambing, kata Abdullah bin Amr bin As, "Jangan lupa tetangga kita yang Yahudi." Kata murid-muridnya, "Yang Yahudi?" Kata dia, "Lihat, kenapa kalian?" "Aku mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril senantiasa memberikan wasiat kepada aku, kata Nabi, agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Maka ketika orang jauh dari bimbingan ulama itu akan melihat tetangga Yahudi, tetangga Nasrani, udah sebagai pemicu gesekan. Tidak. Inilah dunia. Dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam itu berdampingan dengan orang-orang non-Muslim. Ketika umat Islam masuk ke Spanyol, sama. Berdampingan dengan orang-orang non-Muslim. Di Palestina, di Mesir. Antum bisa bayangkan, di Mesir sampai hari ini akan mendapatkan orang Kristen yang mulai zamannya Amr bin As. Gereja mulai zaman itu ada sampai hari ini. Nggak dihancurin sama umat Islam. Sekali lagi, bimbingan ulama itu penting. Ketika orang salah berguru, salah ngaji, yang muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau nggak ngerti, tanyalah kepada orang yang ngerti. Maka kita harus belajar. Siapapun yang merasa umat Islam nih, baik dia dari aparat, dari pejabat, dari orang biasa, dia memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Talabul ilmi, menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Supaya enggak terkena pemikiran seperti ini. Yang ketujuh, jemaah, penyebab radikalisme itu munculnya kemungkaran, kejahatan di suatu negeri dan didiamkan oleh aparat. Ketika kemungkaran didiamkan, ini akan memicu. Makanya aparat harus lihat. Umpamanya orang-orang kampung itu nggak suka dengan adanya lokalisasi di kampungnya. Sudah datang, kadang-kadang udah laporan kan ke Bu Kapolres, tolonglah ini ditertibkan gitu kan. Bu Kapolresnya, "Oh iya nanti." Padahal Bu Kapolres mungkin punya kerjaan lain. Tapi orang kan sudah mikir, ini kayaknya nggak mau nih. Muncul orang-orang ngumpul, bagaimana mereka bertindak. Maka ketika kemungkaran dibiarkan, itu bisa memunculkan seperti itu. Pembunuhan yang terjadi di Indonesia,
Menurut data sensus, tiap hari itu ada 4 pembunuhan di Indonesia. Dimutilasi. Kalau itu dibiarkan. Kemudian ada orang-orang kan yang merasa ini pelaku-pelaku kriminal kok dibiarkan seperti itu. Akhirnya memunculkan. Berarti kita bagaimana? Ya kita yang harus bertindak. Aparatnya harus, karena dia payung keamanan di masyarakat ini. Kemudian ya salah satu kemungkaran yang banyak terjadi, pencelaan terhadap agama. Penistaan, penodaan agama itu banyak memicu radikal. Ada seorang umpamanya menginjak-injak Al-Quran, dibiarkan. Ada seorang menghina, mengaku nabi, dibiarkan. Itu memicu. Maka tugas pemerintah ketika melihat seperti ini, langsung ditertibkan yang seperti ini. Nggak boleh dibiarkan. Sekarang muncul orang-orang, yang kita katakan punya pemikiran liberal. Jadi kalau kita bicara radikal, radikal itu punya 2 sisi. Ada radikal yang senantiasa diceramahkan seperti ini, dan ada radikal yang didiamkan. Radikal yang didiamkan ini di sisi yang berbeda, kalau saya boleh katakan, ya pemikiran-pemikiran yang menoda agama. Menistai agama. Itu termasuk pemikiran radikal. Umpamanya di beberapa universitas Islam yang mengatakan Anda di area bebas Tuhan. Area bebas Tuhan. Ada yang mengatakan Allahu Akbar, satu mengatakan anjinghu Akbar. Itu kalau dibiarkan, mau nggak mau. Mungkin ulama sudah meredam masyarakat ya supaya nggak bertindak. Tapi kita harus cepat ini ditindak yang seperti ini. Kalau enggak nih masyarakatnya, ya sekuat apapun ya mungkin ulama berusaha untuk meredam. Lama-lama ya ambruk ulamanya. Maka aparat yang bertugas ketika tidak membiarkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Kalau dibiarkan liberal ini, yang ada sekarang yang mengatakan umpamanya ada sebuah buku itu judulnya Lobang-lobang Hitam Agama. Itu penuh penistaan agama. Di buku itu dikatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran itu bikinannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu himpunan pemikiran yang dihimpun oleh Utsman bin Affan. Sampai dikatakan andai kata Pak Harto itu hidup lebih lama, mungkin Pancasila sama dengan Al-Quranul Karim. Pemikiran seperti ada. Dan dijual bukunya. Ketika dibiarkan seperti itu, ada orang-orang yang merasa dia harus bangkit. Ini nggak bisa orang ini dibiarkan. Maka kemungkaran seperti itu yang terjadi, tugas sekali lagi aparat bersama para ulama untuk meluruskan. Ini memang disebutkan radikal di sisi yang berbeda, tapi memicu radikal yang sampai ngebom sana, ngebom sini. Kemudian yang ke-9, yang keberapa? Mungkin yang selanjutnya. Oke lah, saya cukupkan dengan penyebab-penyebab itu. Bagaimana sekarang menanggulangi radikal yang terjadi, pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Itu bukan tugas satu orang. Itu tugas bersama. Tugas ini pertama kali diemban oleh presiden kita, Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala. Kita doakan keduanya, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada keduanya. Ini masalah-masalah besar. Baik radikal yang berkaitan dengan Islam, radikal yang berkaitan dengan Kristen umpamanya, seperti kejadian di Tolikara. Itu juga PR pemerintah. Harus bersama-sama. Kemudian MUI itu harus dijaga. Pemerintah setempat harus menghargai MUI. Dan MUI pun harus bekerja sama dengan para penegak hukum. Di Saudi itu orang-orang yang tertangkap, mereka berafiliasi kepada Al-Qaeda, kepada ISIS, itu ditangkap. Ada penjara khusus buat mereka. Didatangkan ulama. Datang ulama berdialog dengan mereka. Tapi subhanallah, saya punya guru, dia cerita, ketika saya masuk ke penjara, saya mau kasih nasihat kepada salah satu oknum teroris. Apa kata dia? Sudah, ente gak usah ngajak ngomong anan. Ente kafir. Ente punya pemerintahan kafir. Ente semua polisi di sini kafir, kata dia. Nih, apa polisi bisa berdialog dengan orang seperti itu? Nggak bisa. Yang ada polisi kalau sakit hati langsung ditembak sama polisi. Itu pemikiran. Jadi harus bersama-sama benar-benar.
ulama dan umara harus bergandengan tangan menyelamatkan umat ini. Yang kedua, menanamkan Islam yang benar. Jangan sampai ada pemikiran kalau orang Islam itu ngerti sama agamanya, dia jadi radikal. Itu pemikiran salah. Ketika polisi-polisi ngerti sama Islam umpamanya, nanti polisinya jadi radikal. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam sama burung, beliau memberikan kasih sayangnya. Jadi orang kalau ngerti dengan Islam yang benar itu, malahan dia akan menjadi orang yang cinta damai, cinta sama polisi. Saya senantiasa mengatakan kepada orang-orang, pasang sabuk pengaman itu wajib. Katanya, kok bisa Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi, dan taat kepada ulil amri, pemerintah kalian. Pemerintah kita nyuruh tuh. Kalau kita pasang sabuk itu karena Allah, bukan karena takut sama polisi, bukan. Ya ini udah aturan pemerintah, dan Allah nyuruh aku taat sama pemerintahku. Selama perintahnya itu bukan kepada kemaksiatan, aku harus taat. Ketika dia pasang karena Allah subhanahu wa ta'ala, dapat pahala mungkin. Tapi umat Islam pasang sabuk pengaman kalau melihat polisi, oh razia. Nggak ada ruh keimanan kepada sang pencipta. Dia pasang itu Allah nyuruh aku taat kepada pemimpinku. Kemudian ditertibkan pendakwah memang. Jadi banyak orang-orang yang berdakwah asal dapat ilmu dia dakwah. Perlu penertiban dari pemerintah sebenarnya. Seorang syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dia ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang jadi khatib Jumat, yang naik mimbar, tapi dia tidak tahu hadis yang sahih sama hadis yang dhaif? Kata Ibnu Hajar, kalau dia mengambil ceramah itu dari buku yang sahih, nggak apa-apa. Tapi kalau dia asal nyomot, dapat buku, dia langsung ceramahin, nggak boleh. Dan pemerintah, kata dia, wajib memberikan pelajaran kepada orang-orang seperti ini. Itu harus ada. Karena kalau tidak, ya masyarakat Islam akan benar-benar bingung. Mana yang benar? Ustaz ini bisa boleh, Ustaz ini bisa bilang nggak boleh. Ya sudah, berarti harus belajar ilmu Islam yang benar. Kemudian menegakkan keadilan. Pemerintah kita dan aparat hukum harus benar-benar menegakkan keadilan. Siapa yang salah ditindak. Kalau itu ditegakkan, insya Allah radikal itu akan sedikit-sedikit berkurang. Kemudian ma'asyiral muslimin, mengembalikan persoalan-persoalan yang terjadi kepada ulama dan umara. Tolikal kemarin yang terjadi itu. Kalau pemerintah diem dan ulama diem, apa yang akan terjadi? Banjir darah di sana. Orang-orang telepon saya, Ustaz, saya mau berangkat ke Tolikara. Ente tunggu dulu, mau kemana ente? Ada yang tunggu. Ini yang menyelesaikan ulama dan umara. Maka mengembalikan persoalan-persoalan yang ada itu kepada ulama dan umara akan ada solusi. Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ketika datang kepada mereka permasalahan berkaitan dengan keamanan, dengan ketakutan, mereka itu tahu-tahu langsung menyebarkan. Medsos begitu cepatnya menyebarkan. Andai kata mereka kembalikan kepada ulama, kepada umara, orang-orang yang ngerti, maka mereka bisa memberikan kesimpulan yang tepat. Permasalahannya ini di mana? Oh, di sini permasalahannya. Ya udah, diselesaikan. Maka umat Islam ketika ada isu-isu yang berkaitan dengan keamanan, jangan sembarangan bertindak. Kita harus kembalikan kepada ulama dan umara kita. Kemudian yang terakhir, perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Apalagi anak-anak yang lulus SMA.
Banyak orang tua itu membuang anaknya kalau sudah lulus SMA. Mungkin bahasa saya salah, tapi anaknya ditaruh di kos-kosan, taruh di Jogja, Malang. Udah dia nggak tahu anaknya ngapain di situ, jadi apa di situ, keluar jam berapa, pulang jam berapa, nggak tahu orang tua. Tahu-tahu anaknya ada di Suriah. Siapa yang disalahkan? Orang tuanya. Itu kalau kita bicara, tahu-tahu anaknya sudah hamil. Na'udzubillah min dzalik. Kehidupan di kos-kosannya, bapak-bapak lebih tahu dan lebih ibu. Di kos-kosan itu menakutkan sekali. Karena orang-orang tua benar tidak mengawasi anak-anaknya. Sholat nggak ada yang tahu. Yang tahu pulang bawa ijazah, lulus S1, Pak. Oh hebat. Ternyata dia sudah menghamili anaknya orang berapa di sana. Na'udzubillah min dzalik. Maka pengawasan orang tua. Tadi yang saya katakan, bapak saya ketika melihat anaknya berjenggot, dia khawatir, wajar dia khawatir. Kekhawatiran orang tua itu karena cinta sebenarnya. Soalnya anaknya selama ini nggak pakai jenggot, kok tahu-tahu pakai jenggot gitu. Ketika alasannya oh seperti itu, ya monggo. Maka orang tua harus benar-benar memperhatikan anak-anaknya demi menyelamatkan negeri kita. Kita bicara tentang negara. Kita bicara tentang Purworejo. Kita bicara tentang Jawa. Bagaimana menyelamatkan negeri kita ini dari pemikiran-pemikiran radikal, dari semuanya, bukan cuma radikal Islamnya, tadi radikal yang ada di Hindu, mamanya, yang ada di Kristen, itu semuanya perlu diluruskan, tentunya dengan kerjasama antara pihak umara, ulama, orang tua, sekolahan, pihak masjid, pihak semuanya ada jaringannya itu semua untuk menciptakan generasi-generasi muda, generasi-generasi masa depan yang mereka mengerti sebagai seorang muslim, sebagai anak negara ini, dan apa yang seharusnya dia lakukan untuk berkhidmat dan berbakti kepada agama dan nusa bangsanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru atau kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, fadhal. Masya Allah. Saya menarik sekali apa yang disampaikan tadi terkait dengan radikalisme tadi. Namun yang jadi ada di saya tadi, ini sudah ada perorangan tadi, individu apa ya. Namun sepatah yang ada, ini sudah komunitasnya sudah besar tadi. Nah, tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa salah satu jalan untuk bisa mereka itu bisa arahkan yang lebih baik, agar para ulama bisa turun tangan di situ. Tapi fakta yang ada, ini fakta, kita bicara fakta. Nah, mungkin sudah banyak ulama-ulama yang sudah turun juga, tapi kelihatannya pernah mempan. Sehingga Polri ini berita aja yang enggak, karena sudah tidak ada jalan lagi pada Pak. Nah, Masya Allah. Iya, kasih hadiah nih yang bertanya nih. Subhanallah. Ya, pertanyaan yang sangat indah sekali. Jadi kalau berkata tentang realita, ya itu realitanya. Tapi realita ini kan karena penyebabnya sebenarnya banyak. Bukan cuma satu penyebabnya. Adanya media massa yang mempengaruhi anak-anak itu, pemikiran-pemikiran yang tadi kita katakan berlebih-lebihan, gampang mengkafirkan orang, umpamanya seperti itu. Jadi sebenarnya bukan cuma ulamanya yang turun, dari semua sisi yang harus diperbaiki. Bagaimana pemerintah kita menunjukkan perhatian dia kepada umat Islam umpamanya. Mungkin di sini alhamdulillah saya katakan Indonesia ini surga, jemaah. Indonesia ini surga buat umat Islam. Kita tahu bahwasanya Suriah tadi saya katakan Masya Allah berat. Di Libya. Sekolahan yang mengeluarkan orang-orang yang hafidul Quran ditutup sama Gaddafi dulu. Karena dia berpikir kalau ini orang hafal Quran akan jadi radikal nantinya. Padahal tidak. Itu hanya ketakutan pemerintah. Tapi kalau pemerintah sudah mengambil tindakan dengan tembak, sebenarnya nggak ada masalah. Tatkala sudah terjadi teror,
mereka sudah angkat senjata, ya tiada lain. Ulama nggak mempan. Ulama datang nggak mempan. Tapi yang bisa ditangkap hidup-hidup, ini yang tugasnya ulama. Ketika di penjara itu terapinya bukan digebukin. Orang kalau ketangkep punya pemikiran teroris, kalau digebukin, yang ada balas dendam. Dia tahu nih, iya, anak sudah pura-pura taubat, dia macam-macam. Keluar, dicari tuh polisinya tuh yang gebukin dia. Karena ini pemikiran yang harus diobatin tuh otaknya. Sudah ada nggak? Kayaknya sudah ada kan? Tim yang memang menggandeng para ulama untuk berdiskusi, untuk memberikan arahan kepada orang-orang yang memiliki pemikiran tersebut ya. Tapi yang ada memakai Densus 88 ketika melakukan tindakan itu, ya mereka harus hati-hati tetap. Mereka tidak boleh sembarangan. Karena ketika musim seperti ini ada hasutan dari orang gak suka sama orang, laporan. Mas, tuh teroris saya lihat tuh di rumahnya ada bom. Densus datang tembak, cari rumahnya gak ono ternyata. Itu berbahaya. Tapi kalau tindakan dilakukan oleh pemerintah, kalau benar mereka itu memang teroris yang angkat senjata, ya tindakan itu diambil oleh pemerintah, tindakan yang tepat sebelum. Seperti kejadian di mana yang ngebom di Polres, Masjid Polres, Cirebon seperti itu. Tapi tetap harus hati-hati. Tindakan karena berkaitan dengan nyawa ya. Tugasnya penegak hukum kan menyelamatkan nyawa umat. Kalau ternyata dia sembarangan asal dapat berita dia bunuh. Mungkin di dunia dia selamat. Tapi hukum itu bukan hanya di dunia. Semua darah yang kita kucurkan kelak di hari kiamat akan bertanya. Ya Allah, tanyakan kepada fulan. Kenapa dia bunuh anak? Pertanyaan itu akan ditanyakan kepada orang-orang yang ngebom. Itu juga akan ditanya. Kenapa kau bunuh orang-orang, akan datang puluhan orang. Ya Allah, tanyakan kepada dia. Kenapa dia bunuh anak? Begitu pula Polri. Ketika dia tembak orang itu akan datang menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Tanyakan, ya Allah, saya itu cuma korban isu. Kenapa dia bunuh anak? Maka kita akan mempertanggungjawabkan hal itu di depan Allah SWT. Tapi tindakan pemerintah kalau sudah tepat sesuai dengan hukum, tafadhol. Tapi harus berhati-hati, tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan nembak. Jangan tadi asal berjenggot ke masjid, teroris. Celana cingkrang, wah ini bahaya nih. Sampai ada di Bondowoso yang ceramah di masjid nih, khotib Jumat mengatakan salah satu tanda aliran ekstrim radikal itu, jadi kalau sholat ngejer kaki, kalau sholat merapatkan soft. Jadi kalau merapatkan soft, oh iki aliran radikal. Padahal itu sunnah kita merapatkan soft kita. Maka harus hati-hati. Dan alhamdulillah saya lihat pihak Polri sendiri sudah semakin terbuka ya sekarang ya, menerima masukan-masukan dari masyarakat. Dan kita juga bisa SMS ke mereka. Tapi tetap harus berhati-hati menyikap yang seperti ini agar tidak terjadi balas dendam dari orang-orang itu. Ketika dibunuh bapaknya, si ibu ngomong, nak kau tahu yang bunuh bapakmu tuh polisi. Anak ini akan tumbuh terus. Suatu hari dia akan ngebom polisi. Berarti kan masalahnya bukan dibunuh selesai. Harus ada pembinaan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Mungkin seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Ustaz. Silakan Pak. Dari mana Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini kami mewakili dari SMA, Ustaz. SMA jadi mana gini, Bapak? SMA Negeri 2. Oh iya. Di sini gini, kami pernah mendapatkan ya juga materi katanya dengan bahaya radikalisme. Ternyata begini, kekhawatiran kami yaitu terhadap anak-anak kami. Itu nanti kalau ada semacam barengrutan. Dan dia memang proses barengrutan itu sangat berbahaya. Artinya itu proses dialognya itu mengarah kepada bagaimana nanti otak ini bisa istilahnya itu pokoknya dialihkan sehingga dia betul-betul dari akhirnya lupa segala-galanya. Lah, kami minta bagaimana cara solusi nanti bagaimana kalau ada barengrutan itu sehingga kami bisa memberikan kepada anak-anak kami itu supaya nanti sebagai tamengnya itu yang kita aja mungkin sebagai mohon untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, ini dengan tenaga pendidik ya. Kalau saya berbicara tentang guru, banyak di antara kita yang melupakan peran guru.
Bahkan sampai dikatakan guru itu digaji minim untuk memperbaiki karakter anak. Dan artis-artis digaji besar untuk merusak karakter anak. Tidak sebanding dengan perannya guru-guru itu. Insya Allah. Ya. Bagaimana menyelamatkan atau membentengi anak didik kita dari perekrutan tadi itu sendiri. Memang yang direkrut anak SMA. Saya pernah mau direkrut, Pak. Ketika saya SMA itu, bahkan saya mau dikirim ke Afghanistan waktu itu. Waktu kelas 3 SMP. Itu sudah ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi waktu itu ya, kita namanya baru mondok ya. Ilmunya belum terlalu dalam. Tapi alhamdulillah, waktu itu saya nggak suka aja berangkat. Nggak mau berangkat. Datang terus tuh orang. Dia akan mendekati orang-orang yang berpotensi. Siapa yang kira-kira ini bisa menjadi corong nanti untuk aliran itu. Peran SMA, jangan berbicara tentang radikalisme kepada anak-anak SMA. Bicara Islam yang benar. Kalau anak-anak SMA itu, ada rahis di SMA itu kan alhamdulillah. Cuma memang kan pelajaran agama di sekolahan ini bisa disebutkan sambilan. Hah? Cuma ya kita Indonesia nih, kita bicara Indonesia. Indonesia ini berbicara tentang pendidikan karakter. Tapi ternyata ketika ujian nasional karakter tidak diujikan. Terus gimana? Kata pendidikan karakter ya harus ada ujian karakter. Karakter itu di agama. Yang muslim di agama Islamnya. Yang Nasrani di agama Nasraninya. Gitu, fadhol. Tapi kalau itu nggak ada, nggak diujikan. Berarti kita memunculkan generasi-generasi yang karakternya diragukan nantinya. Bahasa Indonesia Masya Allah jangan ditanya. IPA jangan ditanya. Matematika jangan ditanya. Masya Allah. Jadi orang pintar, profesor. Terakhir di penjara. Karena korupsi. Karena nggak punya karakter dia, nggak dididik. Agamanya itu orang Islam yang benar, insya Allah nggak akan korupsi. Jadi kalau ditanya ternyata yang banyak korupsi orang Islam. Berarti pendidikannya ini yang perlu ditanyakan. Kalau tadi pendidikan di sekolah hanya 2 jam dan yang ngajar juga tidak menghayati. Guru agamanya kadang-kala Masya Allah. Saya ketemu dengan seorang perempuan, dia cerita, Ustaz, suami saya itu guru agama di SMA. Orang Depak. Tapi gak pernah sholat. Bisa dibayangkan. Jadi dia bekerja sekedar dapat gaji. Tidak menjiwain dia mengajarkan agama Allah SWT. Jadi paling enggak kalau memang pelajaran agamanya cuma sedikit, ya harus ada pelajaran ekstra. Di masjid ya. Anak-anak itu perlu pembinaan. Dan di Polri sendiri kalau nggak salah ada pembinaan rohani itu sendiri. Perlu pembinaan itu. Pelajaran agama nggak cukup. Karena anak-anak tuh belajar supaya lulus ujian aja. Tapi bagaimana sekarang mereka belajar untuk mengamalkan agama Allah ini. Pelajaran yang benar tentang bagaimana kasih sayang Rasul SAW. Bagaimana adab bermuamalah dengan orang-orang non-muslim. Bagaimana Rasul SAW kepada tetangganya, kepada istri-istrinya. Itu yang perlu dididikkan kepada anak didik kita. Dan mumpung saya ingat nih, karena lagi di sini, saya dari dulu kepingin ketemu sama Kapolres dan sekarang ketemu sama Bu Kapolres ini, alhamdulillah. SKKB itu yang mengeluarkan Polresta kan? Polresta. Apa namanya sekarang? SKCK, surat keterangan bukan kelakuan baik itu. Oh dulu kelakuan baik. Jadi sekarang sudah nggak dilihat lagi kelakuan baik. Iya, dulu SKKB ya. Saya berharap yang tanda tangan di surat kelakuan baik itu, keterangan kelakuan baik itu bukan hanya Polres, istri. Karena yang tahu sama kelakuan suami siapa? Istri. Yang tahu suaminya ini benar nggak benar itu istri. Jadi seharusnya ada kolom nanti Bu, dibikin kolom tuh tanda tangan istri. Jadi sebelum ditandatanganin sama Polres, dia harus minta tanda tangan istri. Kira-kira saya ini berkelakuan baik apa enggak di rumah? Kita ini bisa pura-pura baik di sini, Pak. Bisa. Ya kadang-kadang istri nggak mau tanda tangan, kecuali dikasih emas 10 gram gitu kan. 10 gram saya tanda tangan. Tapi kembali lagi, ajaran Islam yang benar itu banyak dilupakan. Jadi tugas sekolahan yang SMA umum ya, SMA umum itu bagaimana memberikan ekstrakurikuler, mengajarkan kepada dia siapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan Islam, bagaimana Islam itu masuk Indonesia. Islam masuk Indonesia itu lihat pedagang-pedagang tuh.
Datang ke sini. Maka dengan cara seperti itu insya Allah ya harus berkorban. Guru yang seperti itu akan dibenci dengan guru-guru yang lainnya. Iki ono opo ae gitu kan Bapak ini. Ajarkan sholat berjamaah di masjid. Zuhur umpamanya. Ketika itu kasih sedikit ceramah 5 menit, 10 menit. Karena itulah yang karakter yang sedang kita bangun di anak didik kita. Sehingga tatkala ada aliran-aliran yang masuk merekrut dia sudah punya tameng. Tapi kalau tidak, ya bahaya. Wallahu a'lam. Seperti itu kiranya. Jazakumullah khairan Ustaz. Kami persilahkan, ada lagi? Silakan Bapak. Ada 2 lagi insyaallah karena waktunya sudah mendekati zuhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Bukan berarti karena tadi disebut debat. Ya, tadi Bapak Ustadz sudah menyampaikan tadi memang dan itu bukan hanya kejadian yang dialami oleh Bapak Ustadz ketika bahwa negeri kita itu disebut sebagai negeri kafir atau negeri tauhid. Itu sudah banyak sekali kita temukan di masyarakat ilat atau asbab yang menjadikan mereka